Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NIM 22111012216. Tujuan saya ialah untuk menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansari MPD pada mata kuliah filsafat umum. Pertanyaannya adalah, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Nah, saya akan menjelaskan. Ya, kita ketahui bahwasannya filsafat secara sederhana dapat diartikan pola berpikir, tapi maksud berpikir di sini ialah berpikir yang lebih mendalam, lebih luas, lebih kritis dan logis, menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya untuk mencari kejelasan sebab sesuatu. Yang artinya berfilsafat itu tidak hanya terkait dengan objek-objek yang khusus, tapi bersifat sangat umum dan bersifat lebih spekulatif. Artinya sesuatu pencarian untuk aturan dan suatu hal yang menyeluruh yang telah diterapkan bukan hanya pada hal tertentu atau pengalaman tertentu saja, tetapi untuk seluruh ilmu pengetahuan dan pengalaman. Di antara ciri orang yang berfilsafat ialah bersifat menyeluruh pandangannya, mendasar atau radikal, yakni mengkaji sampai ke akar-akarnya, mencari kejelasan, berpikir secara rasional, yakni argumennya dapat dipercaya, secara sistematis dan metodis, artinya saling berkaitan dan tahapan-tahapannya dapat dipercaya. Pemikirannya dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuannya yang diperoleh menggunakan metode-metode tertentu, langkah-langkah tertentu yang terangkai, yang tersusun, rapi, teratur, dan terarah dengan kalimat yang tepat dan benar sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan orang yang berpikir itu belum tentu dikatakan berfilsafat. Kenapa? Karena orang yang hanya sekedar berpikir, dia hanya memiliki pola pikir atau cara berpikir yang sederhana saja. Artinya mereka hanya sekedar menerima informasi dan percaya begitu saja, secara dangkal, tanpa mencerna yang lebih. Nah, jadi disimpulkan orang yang berfilsafat itu pasti berpikir, sedangkan orang yang berpikir itu belum tentu berfilsafat. Nah, terus selanjutnya jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Tahayul atau dongeng dalam dunia filsafat adalah konon katanya tempat orang-orang yang malas. Mengapa demikian dikatakan? Karena di dalamnya hanyalah manusia-manusia yang suka merenung, melamun, dan memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Nah, namun filosof barat mengungkapkan dengan lantang bahwasanya ketika dunia dipenuhi dengan tahayul, dongeng, dan yang lainnya, filsafat memadamkannya. Artinya pada zaman dahulu itu memang tahayul dan dongeng dan yang lain itu sangat kuat dan melekat di kalangan masyarakat, terutama masyarakat awam. Masyarakat pada zaman dahulu lebih mempercayai sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, tetapi tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Hal itulah yang menyebabkan manusia pada masa-masa itu lebih percaya kepada tahayul, dongeng, dan lainnya. Misalnya saja nih, kematian seseorang yang tiba-tiba ataupun orang yang terkena penyakit aneh. Nah, itu dianggap sebab dirasuki setan atau diguna-guna oleh penyihir. Nah, maka dalam filsafat menjawabnya, mungkin saja orang yang mati tiba-tiba itu mungkin karena serangan jantung, dan orang yang kerasukan itu mungkin karena tertimpa penyakit atau mengalami skizofrenia atau gangguan yang mempengaruhi untuk berpikirnya, merasakan, dan perilakunya. Nah, maka demikianlah cara orang yang berfilsafat atau orang yang berfilsafat memecahkan masalah tersebut. Nah, terus keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran. Dalam sejarah manusia, kehidupan manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mencakup alam semesta yang ditempatinya. Rasa ingin tahu manusia akan segala hal dapat membuka jalan pikiran manusia untuk mencari kejelasan, untuk mencari penyelesaian dari masalah yang ada pada benak mereka. Ilmu pengetahuan berawal dari kegaguman manusia akan alam yang didiaminya dan dihadapinya. Nah, lalu pengetahuan itu lahir karena adanya rasa ingin tahu manusia akan segala sesuatu yang muncul dalam benak mereka. Karena manusia merupakan makhluk yang dapat berpikir lewat karunia akal pikiran yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, terus angan-angan melahirkan filsafat. Dalam jiwa manusia ada namanya cita
yang berarti suatu gambaran asli tapi masih bersifat rohani, dan jiwa itu terletak antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Nah, pertemuan antara jiwa dan cita itu melahirkan suatu angan-angan yang disebut dengan ide. Maka dari angan-angan itulah seseorang terus terbayang, lalu pada akhirnya nantinya contohnya lahirlah aliran idealisme yang dikemukakan oleh Plato, tokoh filsafat yang memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Dunia ide inilah yang dianggap oleh Plato sebagai realitas asli dari seluruh benda. Intisari yang diajarkan Plato adalah pendapatnya tentang ide, yaitu alam ide. Ajaran Plato ini merupakan ajaran yang sulit untuk dipahami karena selalu berkembang. Pada awalnya ide dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup. Terus berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Pada periodisasi filsafat Yunani itu ada 4 periodisasi, yaitu zaman Yunani kuno, yang mana menyebutkan dengan zaman filosofi alam, sebab tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam besar, dari mana terjadinya alam itulah yang terjadi problem bagi para filosof saat itu. Terus di antara tokoh-tokohnya ialah ada Thales. Ia adalah seorang filosof yang mendirikan mazhab filsafat alam semesta kosmos. Ia dijuluki sebagai bapak filsafat Yunani yang pernah mengemukakan pendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Terus tokoh selanjutnya adalah ada Heraklitus. Ia mempercayai bahwa asas yang pertama dari alam semesta adalah api. Api dianggapnya sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Api mempunyai sifat yang memusnahkan segala yang ada dan mengubah sesuatu tersebut menjadi abu atap. Nah, sehingga Heraklitus menyimpulkan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Tokoh diantaranya lagi adalah Parmenides. Ia berasal dari kota Erea di Italia Selatan. Ia dikenal sebagai tokoh logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Salah satu pemikiran Parmenides yaitu bersatu ialah bentuk dari realitas. Sesuatu itu tidak bergerak dan tidak berubah. Menurut pendapat Parmenides, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Yang ada itu ada, yang dapat hilang menjadi ada, yang tidak ada adalah tidak ada, sehingga tidak dapat dipikirkan. Yaitu zaman yang kedua ialah zaman abad pertengahan. Pada zaman itu pada pertengahan itu 6 sampai 16 Masehi. Juga disebut dengan zaman kejayaan Kristiani gereja. Jadi pemikiran pada zaman itu disebut dengan egosentris karena para filosofinya memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. Nah, di antara tokoh-tokohnya ada Agustinus. Ia dapat dikatakan ajaran Agustinus itu dapat dikatakan berpusat pada 2 Tuhan dan manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Agustinus itu berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh, tidak lebih dari itu. Terus ada lagi tokoh yang lainnya, yaitu Thomas Aquinas. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui banyak ahli teologi percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Yang ketiga zamannya adalah zaman abad modern, yaitu zaman ini ciri pemikiran filsafatnya adalah antroposentris. Para filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisis filsafat. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern ditandai dengan suatu era yang disebut dengan era Renaissance. Dalam era Renaissance ini perhatian diarahkan pada bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Aliran filsafat yang lahir pada zaman ini diantaranya rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, dan marxisme. Di antara tokoh-tokohnya ialah Immanuel Kant.
Filsafat kritisisme yang diciptakan oleh Immanuel Kant yaitu hubungan antara rasio dan pengalaman menjadi harmonis sehingga pengetahuan yang benar bukan hanya pada a priorinya saja tetapi juga a posteriori. Artinya bukan hanya pada rasio melainkan juga pada hasil indrawi. Nah, isi utama dari kritisisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika dan estetika. Di antaranya lagi adalah tokohnya John Locke. John Locke seorang filosof Inggris kelahiran di Wellington. Filsafatnya bisa dikatakan anti metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes. Ia hanya menerima pemikiran yang matematis dengan metode induksi. Nah, ada juga René Descartes sebagai tokoh yang dianggap paling berpengaruh yang berawal dari masa ragu terhadap segala hal, namun satu hal yang tak mungkin diragukan adalah kegiatan meragukan itu sendiri. Dengan demikian, ia sampai pada suatu kesimpulan yang tak terbantahkan, yaitu saya berpikir jadi saya ada. Nah, itu pendapatnya. Zaman selanjutnya adalah zaman yang keempat, itu zaman abad kontemporer. Perkembangan filsafat pada era modern atau kontemporer di abad 19 dan 20 ini ditandai dengan perkembangannya ilmu filsafat dalam berbagai bidang kehidupan. Kemunculan aliran-aliran baru dalam ilmu filsafat yang berkritik dan juga memperbarui pemikiran filsuf sebelumnya. Apabila pada masa modern kita temukan filsuf yang objek pemikiran filsafatnya mengatasi berbagai problem filsafat yang luas seperti Immanuel Kant misalnya, maka pada masa kontemporer ini kita akan sulit menemukan itu. Pemikiran filsafat para filsuf kontemporer semakin heterogen dan terspesialisasi. Beberapa aliran yang berkembang pada masa kontemporer adalah pragmatisme, fenomenologi, filsafat analitik, eksistensialisme dan strukturalisme. Di antara tokoh-tokohnya ialah ada Albert Camus. Ia merupakan filosof kelahiran Aljazair. Pemikirannya bersifat eksistensialisme dan absurdis. Dan di antaranya lagi ada tokohnya Alfred North Whitehead. Nah, ia berasal dari filosof Inggris. Dia paling dikenal karena filsafat organismenya. Dia menolak materialisme dan mendukung filsafat yang berpusat seputar konsep hidup organisme, fungsi realitas, dan interaksi dan tertuju alam. Ia berusaha memperbaiki kesenjangan yang dibuat oleh materialisme yang membela gagasan tentang tujuan, nilai, dan makna dari penjelasan ilmiah. Nah, itu. Sebutkan pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan filosof besar Islam. Di antaranya Al-Kindi. Nama Al-Kindi adalah nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sahbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Asyad ibnu Qais Al-Kindi. Beliau hidup pada masa penerjemahan besar-besaran karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia adalah filsuf berbahasa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan, bahwa filsafat tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Di antaranya lagi ada Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Tarkan Abu Nasr Al-Farabi. Beliau mendefinisikan filsafat sebagai ilmu al-ilmu bil maujudat bima hiya al-maujudat, berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Terus ada juga tokohnya lagi Al-Ghazali. Nah, nama Al-Ghazali dalam kalangan umat Islam sudah tidak asing lagi, yakni nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam Al-Munqidh min Al-Dahlal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan para filosof karena tidak dapat mengemukakan bukti.
bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itu yang diartikan penciptaan. Iradat Tuhan itu mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Nah, Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan iradatnya imanen di atas dunia ini dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Terus pertanyaannya, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul ketimbang makhluk lainnya guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Pada era Al-Quran pertama kali turun setelah menegur kekeliruan yang dilakukan manusia pada era zaman jahiliyah, yang mana berhala-berhala banyak diciptakan dan disembah sebagai Tuhan. Nah, maka itu agar manusia belajar, mencari dan mengembangkan ilmu dengan cara membaca, mencoba, memperhatikan, menyelidiki dan merumuskan suatu teori, semuanya haruslah dilakukan dengan berdasarkan pada keimanan. Artinya, dalam ilmu pengetahuan itu kita sebagai umat Islam mesti berlandas pada Al-Quran dan Hadis. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisasi adalah gagasan yang berasal dari warisan sejarah peragaman peradaban Barat. Hal ini dapat ditelusuri mulai abad pertengahan Barat, ketika peradaban mereka ditandai dengan adanya dominasi gereja yang menghambat kemajuan penelitian ilmiah. Penyebabnya adalah Bible yang mengandung hal yang kontradiktif dengan akal. Dalam dunia politik, sekularisasi diistilahkan dengan desacralization of politics, yang memiliki makna bahwa politik tidaklah sakral. Jadi unsur-unsur rohani dan agama harus disingkirkan dari politik. Nah, terus sekuler ini terkesan tidak mengakui kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan menolak konsep-konsep Islam yang tetap semua hal dianggap relatif. Makna kebenaran bagi mereka adalah segala yang berlaku di masyarakat dan bukan yang dikonsepsikan oleh Al-Quran. Nah, adapun konsep filsafat Islam dimaksud adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Seperti juga pendidikan Islam adalah dimaksudkan pendidikan dalam perspektif orang Islam. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, yang berada pada taraf makna yang mempunyai sifat corak yang karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan atau komitmen kepada keselamatan dan kedamaian. Nah, terus jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Nah, dalam buku filsafat agama Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang merujut inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya, yaitu diantaranya ada umum, yaitu menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Nah, dalam bahasa Eropa ada umum ini disebut dengan ontologi, yang berasal dari kata Yunani onontos, yang berarti ada. Terus ada juga ada mutlak. Nah, yaitu sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, seperti Tuhan. Nah, terus ada juga komologia. Nah, komologia itu ialah filsafat yang mencari hakikat alam. Artinya yang dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Nah, maka kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Nah, terus ada juga antropologia, yaitu atau filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuannya, dan apakah pendorong tindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Ada juga objek etika, yakni filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Nah, ada juga objeknya logika,
yakni filsafat akal budi, dan biasanya juga disebut dalam Islam itu mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenarannya. Nah, filsafat akal budi ini disebut juga dengan epistemologi. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Nah, saya jelaskan. Dijelaskan oleh Louis O. Katshop dalam bahasa analogis, menjelaskan bahwa meskipun filsafat itu tidak seperti membuat roti, namun filsafat dapat menyiapkan tungku, menyisihkan noda-noda dari tepungnya, menambah jumlah bumbunya secara layak, dan mengangkat roti itu dari tungkunya pada waktu yang tepat. Artinya filsafat itu berperan untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa manusia kepada pemahaman, dan pemahaman membawa manusia kepada tindakan yang lebih layak. Nah, adapun prosesnya itu yang dikatakan oleh Ahmad Susanto melalui 3 tahap. Pertama, manusia itu berspekulasi. Yang kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, pikiran itu tadi menjadi titik awal dalam mencari kebenaran atau penjelajahan pengetahuan yang didasari kebenaran yang selanjutnya berkembang sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sampai sini jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam silap maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.